Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 diprediksi akan mengalami peningkatan volume kendaraan sejumlah ruas jalan baik di tol maupun arteri. Berbagai strategi telah disiapkan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi kemacetan dan memastikan kelancaran perjalanan pemudik. Lalu seperti apa kesiapan dan langkah konkret yang dilakukan di lapangan? Sudah bergabung dari luar studio Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, salam presisi. Pak Agus. Salam presisi. Penerapan one way nasional hari ini dimulai pukul 14.25 waktu Indonesia Barat dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dari siang tadi sampai malam hari ini, Pak Agus, apa catatan Korlantas Polri terkait dengan penerapan one way nasional di gelombang yang pertama, ya, diprediksi menjadi gelombang pertama puncak arus balik? Kami saat ini berada di Semarang, ya. Jadi pada saat flag out arus balik itu mendampingi Bapak Kapolri, seizin Bapak Kapolri kami tidak ikut kembali ke Jakarta, kami sekarang masih di Semarang. Dari skenario daripada arus balik, tanggal 23 malam kami sudah melakukan langkah one way tahap pertama atau one way presisi dari 263 sampai 70. Dan tadi jam 14 flag out oleh Bapak Kapolri dan Menteri, dan kami langsung ke daerah Ungaran. Betul, memang tadi ada kepadatan, tetapi langkah-langkah skenario untuk memperlancar arus, kami melakukan one way lokal yang ada di Jawa Tengah, yang tadi Salatiga, Ungaran sampai di kilometer 414 Kali Kangkung. Jadi tentunya ada sosialisasi, ada sterilisasi, termasuk langsung kita buka kepadatan yang ada di Ungaran, termasuk yang di Salatiga. Jadi dalam waktu 30 menit sudah kita perlancar, dari kilometer 560 langsung kita buka one way lokal di Polda Jawa Tengah, sehingga tentunya ini memperlancar arus balik yang menuju ke Jakarta melalui 414 Kali Kangkung. Demikian. Puncak arus mudik Lebaran 2026 tercatat ada 270.315 kendaraan pada 18 hingga 19 Maret atau meningkat 4% dibandingkan tahun lalu. Angka ini tentu menjadi acuan Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk arus balik. Tadi Pak Agus sudah sampaikan ada one way nasional dan one way lokal. Lalu selain itu apa saja rekayasa lalu lintas yang disiapkan untuk arus balik ini? Baik, terima kasih. Memang betul, Mbak. Data arus mudik yang 270.315 ini data paling tinggi sepanjang sejarah. Oleh sebab itu, mekanisme skenario daripada rekayasa lalu lintas kita harus optimalkan pada saat arus balik. Arus balik di samping one way nasional, tentunya kami mengawali dari one way tahap pertama, termasuk juga langkah-langkah penertiban di lokasi rest area, termasuk di bottleneck. Sampai di kilometer 70 kami sudah melakukan langkah-langkah strategis di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, karena memang bagaimana kita memprioritaskan jalur yang dari Trans Jawa menuju Jakarta, sehingga pada kilometer 70 kami buka kontraflow 2 lajur hingga kilometer 55. Apabila di kilometer 55 nanti masih ada kepadatan karena memang puncak baliknya cukup tinggi, kami akan buka lagi kontraflow lajur 1 sampai 36. Itu yang sudah kami lakukan, karena arus balik itu ada dua. Yang pertama dari Trans Jawa, ini sudah kita kelola biarpun padat, tetapi ada mekanisme daripada strategi manajemen lalu lintas. Yang dari Jawa Barat kurang lebih 30 sampai 35%, ini juga harus kita kelola. Yang dari Jawa Barat yang biasanya crossing di Cikampek di kilometer 66, untuk yang di Jawa Barat untuk arus baliknya kita keluarkan di Sadang dari Cipularang, dari Sadang sampai Delta Mas sampai Setu, sehingga nanti ketemu tol Jor. Ini bagian daripada antisipasi, karena puncak arus mudik tinggi, tentunya arus balik juga tinggi. Oleh sebab itu, atas perintah Bapak Kapolri kemarin kami menyarankan agar supaya tidak berfokus berangkat di tanggal 24. Apabila besok pagi masih bangkitan tinggi dan antrian cukup panjang, kami akan perpanjang one way nasional arus balik yang menuju ke Jakarta sampai
nanti kami analisa lagi sampai tanggal 26. Toh kalau masih panjang atau masih tinggi bagi tanya, kami akan buka lagi. Jadi 24 kita lakukan one way arah balik, 25 juga demikian, baru nanti kita evaluasi sejauh mana traffic yang menuju ke arah Jakarta. Baik, nanti kita akan bahas lagi karena Pak Agus juga sempat menyinggung kebijakan work from anywhere yang diterapkan pada 26 hingga 28 Maret bisa memberikan fleksibilitas mengatur waktu perjalanan bagi para pemudik yang akan kembali. Kita akan bahas lagi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, yang Anda saksikan adalah situasi terkini di beberapa titik lokasi arus balik. Di sebelah kiri atas layar televisi Anda adalah jalur puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Terlihat kendaraan satu arah menuju arah Kota Bogor dan Jakarta. Situasi lalu lintas ramai lancar. Kita bergeser ke Simpang Gadok, yaitu di sebelah kanan atas layar televisi Anda, pemirsa, Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kendaraan yang mengarah ke arah kiri menuju tol Jagorawi arah Jakarta. Situasi lalu lintas terlihat lancar. Sementara di sebelah kiri bawah layar televisi adalah situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan di sebelah kanan bawah layar televisi Anda adalah situasi terkini dari gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Agus, tadi Anda sampaikan menjadi fokus adalah Trans Jawa, Jawa Barat ke arah Jakarta untuk manajemen lalu lintas. Bagaimana juga untuk di jalur arteri, Pak Agus? Baik, terima kasih. Tentunya kebijakan one way arus balik ini juga harus melihat beban daripada arteri. Arteri penting, tol juga penting, semuanya menjadi penting. Oleh sebab itu, tol yang sudah kita kelola dengan manajemen rekayasa lalu lintas, di arteri juga demikian. Contohnya di Gadok, Puncak sampai Bandung, termasuk juga ya di Mengkereng, Jawa Timur, termasuk juga sepanjang Pantura. Jadi Kapolda, Dirlantas, Kapolres, dan Kasalantas semua standby untuk mengatur flow daripada beban setelah dilakukan one way nasional arah balik. Ini sudah dikelola dengan baik, baik di exit tol, baik di tempat-tempat persimpangan, termasuk juga di tempat-tempat keramaian, pos pam, pos pengamanan, dan pos terpadu, termasuk tim urai sudah bergerak. Karena kalau kemarin kita puasa saja semangat, apalagi sekarang sudah tidak puasa, semuanya semangat di lapangan. Baik, Pak Agus, untuk work from anywhere diterapkan 26 sampai 28 Maret untuk memberikan fleksibilitas mengatur waktu perjalanan. Bagaimana potensi dampaknya bagi perjalanan arus balik? Kebijakan pemerintah yang tegas ini bagus. Memang work from anywhere itu ada dua tahap. Yang pertama tanggal 15-16 sebelum mudik. Yang kedua adalah setelah balik. Itu tanggal 26, 27, 28. Oleh sebab itu, work from anywhere ini strategi untuk mengurai arah balik. Oleh sebab itu, atas perintah Pak Kapolri kemarin, agar supaya arus puncak baliknya itu tanggal 24, saya berharap tidak fokus di tanggal 24. Silakan mungkin bisa kembali tanggal 26, tanggal 27, dan bahkan bisa juga tanggal 25. Karena maksud daripada work from anywhere ini adalah untuk bisa mengurai arus balik dan bisa memilih waktu yang tepat. Jadi apabila hari ini jam 14 Pak Kapolri sudah melepas one way arah balik, arah Jakarta, manakala besok pagi masih padat, kita akan perpanjang one way nasional itu yang arah balik. Jadi silakan masyarakat bisa memilih yang terbaik sehingga tidak usah tergesa-gesa. Karena operasi ketupat ini adalah operasi kemanusiaan yang paling terpenting itulah selamat sampai tujuan. Ya. Dan bahkan hashtag dari operasi ketupat atau tagline adalah mudik aman keluarga bahagia. Begitu Mbak.
Untuk mudik aman, keluarga bahagia, ada 2 puncak arus balik yang diprediksi 23 dan 24 Maret hari ini, serta puncak kedua 28 dan 29. Apa himbauan dari kepolisian kepada masyarakat agar perjalanan arus balik berjalan dengan lancar dan aman, Pak Agus? Tentunya di samping menghimbau kepada saudara-saudara kita yang masih di kampung halaman untuk bisa mengatur keberangkatan tidak berfokus di tanggal 24 hari ini, tentunya kami mengharapkan semua manajemen perjalanan, karena arus balik itu biasanya kita sudah capek, tolong diperhitungkan betul perjalanannya dari mana sampai di mana, berapa kilometer. Kami menyarankan pada saat 3 jam pada saat mengemudi silakan untuk berhenti, baik di rest area ataupun juga bisa keluar dari tol, bisa menikmati kuliner di kabupaten dan nanti kembali ke tol lagi. Yang paling terpenting adalah lalu lintas, karena lapangan bukan mengatur, tapi kami membersamai kepada semua arus balik dan meyakinkan bahwa kami melayani di jalan dan kami siap untuk mengantar kembali ke tempat masing-masing dengan selamat dan aman. Jadi ada kombinasi tadi kebijakan pemerintah, upaya Korlantas dan stakeholder terkait, tentunya juga kesadaran pemudik agar arus balik Lebaran 2026 berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih Kak Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.